warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyati wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Makanya pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk sholat ilmi di masjid yang kita cintai. Tidak banyak teman-teman atau saudara kita yang berumur seperti kita. Alhamdulillah kita semua masih diberikan umur yang panjang, masih bisa memanfaatkan waktu kita untuk sholat ilmi di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kami anankan syafaatnya nanti di akhir zaman. Terima kasih kepada jamaah subuh yang dirahmati Allah bahwa subuh hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Mari kita manfaatkan untuk memperpanjang etika kita, untuk menambah keilmuan kita, dan mari kita berdiskusi dengan ilmu. Kata Pak Ustaz Fauzi begitu kan. Mari kita bicara dengan ilmu, ya toh. Marilah sama-sama kita tambahkan keilmuan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri pribadi khususnya dan pada umumnya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, bahwa pagi hari ini yang bertindak sebagai moderator sebenarnya Pak Alikan, ya kan, karena lagi ada tugas negara, jadi ya mohon bantuan saya untuk mau bandari, nggak apa-apa, kita saling support, saling membantu kan, nggak ada masalah juga. Untuk selanjutnya yang bertindak sebagai pemberi tausiah pagi hari ini akan disampaikan oleh saudara kita Pak Ustaz Khairuddin dengan judul ada 3 kelompok manusia setelah bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama kita simak bareng-bareng supaya pagi hari ini bisa ada masukan-masukan untuk kita semuanya. Untuk itu kami persilakan Pak Ustaz Khairuddin untuk mengisi waktunya. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Masyarakat muslimin, salat subuh yang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, tentu kita tidak lupa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, dan nikmat kesehatan. Betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah maksud. Salawat seiring salam tentu selalu tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabatnya, para pengikutnya yang setia
salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan langkah kita, Allah masih memudahkan urusan kita, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah yang memang menjadi kewajiban kita. Mudah-mudahan salat subuh kita pagi hari ini salat subuh yang terbaik dari sekian banyak salat subuh yang telah kita tunaikan. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Setelah salat subuh ini, mudah-mudahan Allah angkat derajat dan kehidupan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa benar-benar takwa dalam arti menghadirkan Allah dalam situasi dan kondisi apapun dengan cara berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah benar-benar takwa, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah, kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa amal yang terbaik dan tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, judul kajian kita yaitu 3 kelompok manusia setelah bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan dan sebelumnya, awal masuk bulan Ramadan, kita menyambutnya tamu agung ini dengan sukaria untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat dan orang yang selalu berbuat kebaikan dan orang yang selalu suka membaca Al-Quran, setelah masuk bulan suci Ramadan, dia tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dia lakukan sebelum bulan suci Ramadan, dia lakukan, dia tingkatkan di bulan suci Ramadan. Mulai dari puasa Ramadan sampai sholat sunnahnya, sampai membaca Al-Qurannya, dia tingkatkan agar dia bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh hidayah, bulan yang penuh ampunan, maka dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu akan ingat akan kematian, karena mati pasti akan mengampuni kita tanpa kecuali, dan kita tidak hidup di dunia. Dunia adalah tempat untuk kita mati. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Dengan gencarnya orang yang takwa dalam bulan Ramadan, selalu menjaga hubungan baik sesama antar manusia, selalu menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setelah bulan Ramadan, dia selalu melakukan apa yang telah dia lakukan dalam bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, dia selalu lakukan, seperti membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah yang Allah perintahkan. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah yang selalu akan menghadiri kita nanti. Siapa yang gemar membaca Al-Quran akan diberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, dan harinya akan bersinar, lebih bersinar dari matahari. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Begitu juga orang yang taat itu, dia selalu bersedekah, karena bersedekah adalah itu gede sekali manfaatnya. Karena apabila kita ingat cerita dari seorang
Bapak yang telah meninggal dunia, Anda minta dihidupkan hanya sekejap, hanya untuk bersedekah dan beramal saleh. Ya Rabb, laula akhartani ajalin karim. Ya Allah, berikan aku kesempatan hidup walaupun hanya sedikit untuk beramal saleh dan untuk melakukan sedekah. Begitulah idenya pahala dari sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelompok manusia yang kedua yaitu sebelum masuknya Ramadan dia merasa biasa-biasa saja. Dia tidak ada ubah hatinya untuk menyambut namanya tamu agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia biasa-biasa saja, mau melakukan mau mengunci atau mau bahasa kita gibah atau yang lainnya. Dia biasa-biasa saja, nggak ada reaksi dari dirinya untuk bagaimana untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dia telah berhura-hura, di hidupnya santai, seakan-akan tidak akan ada faedahnya di bulan suci Ramadan itu. Setelah masuknya bulan Ramadan itu, dia berubah 180 derajat. Dia berubah menjadi orang yang taat. Segala namanya amal ibadah dia lakukan, mulai dari bulan puasa Ramadan sampai sholat sunnahnya, membaca Al-Qur'annya, baik hubungan sama manusia, hubungan dengan Allah, bersedekah, itu gencar dia lakukan. Seakan-akan bulan puasa itu bisa menghabiskan dosa sebelum dan sesudahnya. Emang dosa sebelum dan sesudahnya dihabiskan setelah bulan Ramadan, tapi dengan syarat itu kita istiqomah untuk melakukan sampai ayat menyebut kita. Setelah bulan Ramadan berlalu, dia kembali ke asalnya. Dia melaksanakan sholat ketika ada waktu saja, tidak seperti di bulan suci Ramadan. Bersedekah kalau ada maunya, kalau berbuat baik, kalau ada timbal baliknya, dia tidak akan bersedekah. Jadi orang seperti ini berarti termasuk orang yang lalai dan termasuk orang yang merugi. Dan kelompok yang ketiga, sebelum dan sesudahnya bulan Ramadan, dia tidak punya reaksi apa-apa, seakan-akan ibadah hari tidak ada Sabtu Jumat Selasanya, hanya hari Minggu terus. Bagaimana perbuatan dia sebelum bulan Ramadan dan bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan, dia tidak memiliki perasaan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini lebih baik, lebih buruk daripada binatang. Orang seperti ini lebih rendah dari segala makhluk yang paling rendah yang Allah ciptakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Untuk pada pagi hari ini, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tahu saya banyak kekurangan. Untuk itu saya mohon untuk dibukakan pintu maaf karena banyak kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Faridin. Ini kan tadi tausiah yang disampaikan oleh sahabat kita Pak Ustaz Faridin. Jadi kita di sini seorang kita harus introspeksi diri. Mari kita evaluasi. Ada di posisi mana posisi kita? Apakah di kelompok yang pertama, kedua, atau ketiga, atau bahkan tidak termasuk di antara tiga-tiganya itu? Mari kita sama-sama evaluasi diri untuk memperbaiki kita, untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya saya mau masukan untuk Ustaz Faridin dari para penasihat kita, mohon dimasukkan atau mungkin kita bisa diskusi bareng. Untuk itu saya mohon masukan dari yang utama adalah Buya Cahyanto. Untuk itu kami persilahkan Ustaz Buya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Secara umumnya penyampaian itu
lancar. Tapi secara tidak langsung ada grogi juga itu. Ya. Tangan bisa di sini, tangan bisa di sini. Saya anjurkan ada catatan lah yang bisa pointer gitu. Jadi bisa fokus gitu. Ini kalau yang begini, yang begini. Kalau dawe begini, yang begini, unjuk gitu. Jadi body movingnya masih belum ini, tapi sudah lancar gitu kan ya. Jadi saya melihat begitu, ya kan ya. Saya menganjurkan antum bawa entah catatan apa taruh di sini bisa fokus ini. Jadi orang yang memang muncul lancar 1, 2, 3 itu memang sudah punya pengalaman ya. Kalau tidak ya dia nanti tersendat dia gitu. Tersendat bahan, tersendat pikiran, body movingnya nggak main begitu gitu kan ya. Jadi anjuran saya begitu kan ya. Saya lihat tadi ini main kepala terus kan ya. Tekol Bung Karno tanpa itu pakai tek malah nggak bagus Bung Karno tuh kan. Power kan ya. Nah, saya melihatnya di situ, ya kan. Pointer 1 plak plak plak, pointer 2 plak plak, pointer 3 plak gitu kan ya. Dan terpola orang begitu. Namun Anda sudah lancar gitu kan, sudah berani 10 menit ya kan ya. Itu tidak sering kasih dia. Mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya atas masukan untuk Pak Ustadz Khairuddin. Sudah bagus, tinggal diperbagus lagi. Berikut masukan dari Pak Jatmiko mengenai isinya, tolong dikasih masukan-masukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arman sebagai Sama-sama. moderator. Saya tadi disampaikan substansinya. Jadi Pak Hik, 3 golongan setelah Ramadan, 3 golongan umat setelah Ramadan itu pendapat siapa ya? Nggak ada dalilnya disampaikan, apakah pendapat pribadi atau pendapat ulama kan itu harus ada pijakannya kan gitu ya. Saya harus ambil contoh Pak. Ibnu Sina mengatakan orang beribadah itu punya 3 alasan. Alasan pertama, orang beribadah itu karena takut neraka. Yang kedua, orang beribadah itu karena menginginkan surga. Dan ketiga, orang beribadah itu karena betul-betul cinta kepada Allah. Ibnu Sina itu riset. Orang beribadah takut neraka itu ada di dalam Al-Quran, ayatnya juga ada gitu. Orang beribadah ingin masuk surga juga ada. Jadi kalau kita menyampaikan itu cukup pakai Ibnu Sina aja mengatakan gitu. Kita tidak perlu riset, tidak perlu apa kan? Karena kenyataannya begitu. Tapi yang disampaikan Pak Hid ada 3 golongan itu sumbernya dari mana? Gitu. Kalau dari pribadi harus dibukakan sedekah, misalnya kan, itu di surat Al-Bayyinah ada itu, ya, ayat 5 kalau nggak salah. Terus yang kedua juga kurang jelas ya, tidak ada perubahan gitu ya, sebelum dan sesudah Ramadan. Yang ketiga justru lebih buruk lagi kan. Sehingga si pendengar kita ini bisa menangkap makna daripada tausiah itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jat. Demikian tadi dulu masukan Pak Jat. Jadi bagus juga, artinya apa yang kita sampaikan itu paling nggak ada sandungannya atau ada referensinya atau ada pijakannya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu adalah masukan-masukan yang positif. Kita berdiskusi aja, nggak usah terlalu tegang, santai aja, kalem, ya. Jadi kita nggak terlalu tegang gitu kan.
Terima kasih Pak Jar, sekali lagi terima kasih. Berikut masukan dari Pak Ali, silakan Pak Ali. Terima kasih Pak Moderator. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya Pak, sudah lancar ya. Dan materinya yang dibilang 3 golongan setelah Ramadan. Yang pertama itu yang orang yang paling beruntung, begitu ya Pak ya. Sebelum Ramadan dia tetap istiqomah. Setelah masuk bulan Ramadan dia lebih giat, lebih mantap, dan setelahnya tetap istiqomah seperti Ramadan, malah meningkat. Nah, ini orang-orang yang paling beruntung nih. Nah, yang kedua yaitu orang sebelum Ramadan biasa aja, tapi setelah masuk bulan Ramadan dia meningkat, semuanya dikerjakan 180 derajat katanya tadi ya. Nah, setelah Ramadan kembali lagi ke laptop seperti biasa, tidak ada apa-apa. Nah, ini orang yang merugi. Nah, yang ketiga, ini yang orang yang paling parah. Sebelum nggak masalah, setelah ya nggak masalah, santai aja. Sesudahnya tetap seperti itu. Ya ini mungkin memang seperti kata Pak Jatmiko, referensinya di mana itu memang jelas. Tapi seperti kata Pak Suparman, kita ini belajar sambil diskusi, santai aja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian saya mohon izin karena ini. Terima kasih. Baik, diizinin Pak Ali. Hati-hati di jalan. Baik, terima kasih Pak Ali, masukan yang positif ya kan. Artinya ya ini sebagai evaluasi untuk kita, ini sebagai umat manusia ya kan, dan umat bersama untuk meningkatkan otak kita. Mari kita sama-sama evaluasi diri. Karena kalau orang Jawa ada peribahasa itu sawamo, maksud teko sawalumo. Jadi maksudnya tuh bulan suci Ramadan banyak berbondong-bondong ke masjid ya kan. Tapi setelah Ramadan pada hilang semua. Nah itu jangan sampai terjadi di masjid yang kita cintai ini. Untuk itu maka mari kita makmurkan masjid kita yang kita cintai ini supaya selalu makmur dan makmur terus kegiatan di Masjid Al-Akbar ini. Untuk selanjutnya mau masukan dari Pak Ustadz Ketua PKM. Mohon masukan dari Pak Mudasir. Silakan Pak Mudasir. Ya, alhamdulillah ya, pagi hari ini beliau ada waktu ya, masih kamar kita ya. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Suparman. Ya. Ini bukan masukan tapi namanya ini pelatihan Ya. udah runtut lah gitu. Ya salam, ya bersyukur, ya sholawat, ya mukadimah, isinya. Tapi yang belum masuk itu bagaimana kesimpulan daripada isi daripada penyampaian itu mungkin itu yang masih belum penjelasannya. Jadi untuk ditangkap kita sebagai peserta itu nggak nangkap bagaimana kesimpulan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian tadi masukan dari Ketua PKM. Jadi isi dan kesimpulan. Dan nanti terakhir akan disampaikan oleh kalau setelah tanya jawab nanti akan kasih kesimpulan. Intinya kan begitu ya Pak Ustaz ya. Nanti akan sampaikan kesimpulannya. Tapi paling nggak garis besarnya sudah disampaikan tadi ya. Tinggal terakhir inti sari patinya ya kan, maksudnya kesimpulan terakhir nanti ya. Oh iya terakhir biasanya. Berikut memasukkan Ustaz Pak Kadri Bali. Monggo Ustaz. Minggu ini kan sudah 3 tahun ya. Memang harus ada target. Ada target terhadap sasaran dakwah itu paling tidak 2 hal yang mendasar. Kalau 2 hal ini tidak ada, perlu kita evaluasi secara menyeluruh. Karena ini tidak gampang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jat, memang harus dakwah itu harus paling tidak ada standar Quran dan hadis. Karena memang itu secara substansi daripada kita bergantung pada 2 hal itu. Kalau 2 hal itu nggak ada, hanya berdasarkan keilmuan dan asumsi itu sangat mudah untuk dipatahkan gitu. Ini. Jadi secara inti dakwah itu 2 hal. Pertama, berdasarkan kepada Al-Quran dan 2 hadis, dan kedua adalah
sunnah ataupun hadis. Kenapa? Ya memang udah itu yang dianjurkan ya, baik di dalam Al-Quran itu sendiri maupun dalam hadis. Nah, dalam hal penyampaian dua hal juga. Artinya menambah keilmuan bagi setiap individu. Bertambah keilmuannya ketika dakwah itu disampaikan. Kemudian yang kedua, menyadari tentang apa yang telah disampaikan itu. Jadi secara ilmu dia dapat, kemudian aplikasi dari keilmuan yang didapatkan itu dia kerjakan. Itu implikasi dari dakwah. Mengetahui yang tadinya dia nggak tahu, dengan dakwah dia tahu. Nah, kemudian ketika dia tahu, diaplikasikan apa yang diketahui itu. Dua itu. Nggak lain dari itu. Nah, makanya ini yang harus betul-betul menjadi tujuan kita dalam hal kita untuk berdakwah. Kalau tadi isi ya memang makanya saya pikir isinya itu tentang Al-Quran surat ayat 183 karena itu isinya. Kemudian 184 itu isinya, 145 itu isinya sampai 186 itu isi sasaran daripada puasa. Apalagi kita kaitkan dengan Al-Qadar, apalagi kita kaitkan dengan Lailatul Qadar, dengan hasil dan sebagainya. Itu panjang. Tapi ya karena ini bentuknya pelatihan, ya saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa tetap pegangan kita itu adalah dua hal yang mendasar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi itu yang kita improvisasi terhadap semua perihal yang terkait dengan ilmu dan pengetahuan kita. Kalau dua hal itu yang kita pegang, terus kita imbangi dengan improvisasi dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, nah itu dia akan pasti berkembang. Gitu. Tapi kalau hanya berdasarkan mungkin hanya asumsi-asumsi, nah itu agak berbahaya. Ketika nanti ada orang akan bertanya, kita agak kelimpungan. Ini yang harus kita pastikan. Tapi kalau kita berdasarkan Quran dan hadis, itu nggak akan kemana-mana pasti. Nah, tinggal bagaimana orang menguasai Al-Quran ini. Apakah hanya dia menguasai dalam segi ayat aja, atau dalam hal tafsir, dalam hal asbab turunnya, kemudian kisah-kisah, cerita-cerita dan yang lainnya. Nah, apalagi dalam hal hadis. Hadis itu berbagai macam interpretasi orang itu. Hasan, dhaif, maudhu dan yang lainnya. Itu harus menjadi referensi itu. Kita takutkan ada orang yang bertanya, ataupun pegangan kita untuk menyampaikan kepada orang itu terhadap dua hal tadi. Jadi kalau orang bisa mengetahui tentang apa yang kita sampaikan, itu apa yang kita sampaikan itu referensinya itu jelas. Kemudian anak orang itu pasti dia akan mengikuti terhadap apa yang kita beri, apa yang kita ajarkan itu, apa yang kita dakwakan itu. Ya, tapi dari yang sampaikan oleh Pak Herman tadi itu memang ada kisi-kisinya tentang sedekah, kisi-kisinya tentang orang yang tidak Ramadan yang berlalu. Tapi paling tidak memang ada ayat dan hadisnya. Nah, gitu. Jadi itu dari sisi gambaran secara substansi. Kemudian dari sisi personalnya Pak Herman ini itu ya udah enak dalam hal penyampaian. Cuman masih tetap seperti kata Buya, belum boarding list-nya itu betul-betul belum gitu kan. Minimal santai, apalagi hanya dalam hal untuk bukan khutbah. Al-khutbah seperti itu biasanya. Tapi kalau dakwah itu relax aja, mau salah mau benar itu, salah dan benar itu relatif, tapi ada pegangan kan gitu. Nah, itu. Jadi ya kita ingin mengevaluasi lagi tentang Balighu ini pada 3 tahun, yang mudah-mudahan ada hal-hal yang mendasar yang untuk kita
ingin ingin jabarkan, ingin kita sosialisasikan dalam dakwah yang ideal itu seperti apa kan? Ya, sehingga betul-betul akan mencapai sasaran yang sesungguhnya. Ya itu untuk sementara. Baik, terima kasih sekali Pak Ustaz Tajri Bali. Banyak sekali masukan-masukan yang positif untuk kemajuan kita bersama. Ya, kita namanya latihan. Terima kasih banyak banget sekali referensi-referensi yang disampaikan beliau. Bahwa minimal kita ini patokannya, acuannya kita adalah Al-Quran dan hadis dan itu. Alhamdulillah ini masukannya positif untuk kita semua, bukan hanya untuk narasumber, untuk kita semua yang akan menjadi mengisi di tausiah di depan. Ya. Terima kasih sekali. Artinya memang kita harus ada referensinya gitu kan. Apa sih yang mau kita sampaikan? Dasarnya dari mana? Ya referensinya adalah dari Al-Quran dan hadis. Insya Allah ini sangat bagus sekali untuk kita next ke depan, kita harus lebih maju lagi dan lebih maju lagi. Untuk itu terima kasih sekali atas masukan dari Ustaz Tajri Bali. Berikut masukan dari guru kita ya, Pak Ustaz Wardi Babe. Menko nanti mau belakangan atau sekarang? Alhamdulillah nih Pak Menko hari ini hadir, jadi ada suasana baru nih. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Buya, Pak Jad, kemudian Pak Ketua BKM serta Pak Adi memberikan masukan-masukan, memberikan kritikan-kritikan. Dari ketiga hal tadi itu saya ingin menunjukkan bahwa untuk mendukung harapan dari keempat yang memberikan kritikan tadi kepada narasumber, kepada Pak Khairuddin, mulailah dari sekarang menyampaikan sesuatu itu jangan hafal. Kalau masih hafalan, sehingga tadi 2 atau 3 menit, jangankan 2, setengah sampai 1 menit gak bisa ditambah waktunya. Karena itu hafalan kita, sehingga setelah itu blank jadi. Nah, apa jalan untuk mendapatkan itu? Ya, seperti harapan dari Pak Jat tadi, mau tidak mau kita buka wacana kita untuk banyak mendengar, suka mendengar, dan menjadi perhatian dari apa yang disampaikan tadi. Nantilah ikhlas tidak ikhlas dalam mendengar itu, tapi kunci bahwa saya ingin menyampaikan apa yang saya dengar itu dan apa yang saya perhatikan. Kemudian yang kedua, itu akan mendukung juga harapan Buya, karena bukan hafalan, sehingga gerak-gerik daripada tubuh kita itu berangkat dari apa yang akan kita bicarakan, yang akan kita sampaikan, sehingga serasi. Kita lihat umpamanya dalam lomba khotbah, dalam lomba pidato, itu kan banyak itu berbeda antara gerak tubuhnya dengan ucapannya. Kenapa? Karena hafalan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mendukung itu juga, memang mau tidak mau kita adalah harus ada referensi. Referensi bukan dalam arti kita hafal, akan tetapi kita hayati, kita ambil intisarinya sehingga menjadi bahan untuk pembicaraan kita. Nah, dengan demikian saya berharap apa yang diharapkan oleh Pak Kadri tadi supaya kita evaluasi bagaimana Baliho ini ke depan, sehingga kelihatan hasilnya bahwa teman-teman kita tidak lagi membawa hafalan, tidak lagi membawa semacam beban kepada apa yang ingin dibicarakan. Nah, mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh keempat
yang memberikan masukan-masukan tadi dapat tercapai untuk teman-teman kita Sabtu dan Sabtu yang akan datang. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Muhammad Ibrahim atas masukan-masukannya, sangat membantu sekali. Memang sebagai narasumber minimal ada contekan kecil aja. Nah, jadi paling enggak kalau misalnya pas lagi blank itu, oh ada satu ada yang mengingatkan kita. Tapi mungkin ini karena Pak Ustaz kayak udah hafal, jadi nggak perlu pakai contekan. Tapi ya alhamdulillah, artinya kan next ke depan untuk kita apalagi ada progres gitu kan. Terima kasih atas masukan-masukan dari para narasumber. Itu merupakan masukan yang sangat-sangat berharga untuk si narasumber ini gitu kan. Terima kasih sekali atas semua masukan dari para penasihat senior-senior kita kan gitu. Berikutnya masukan dari Menko kita ini. Baru kelihatan pagi ini. Beberapa bulan ini selama habis puasa ini sama sekali nggak kelihatan, baru kali ini. Buat masukannya, bagaimana ke depan ini? Golongan kedua. Iya. Aku nggak berani kok masuk golongan kedua, takutnya bukan dipecah. Ya, alhamdulillah ke depan Pak Ustaz. Alhamdulillah, biar ada pencerahan gitu kan. Alhamdulillah, karena lagi banyak urusan jadi mau dimaklumi lah ya kan. Silakan Pak Ustaz Fauzi untuk berikan masukan kepada para ini narasumber kita terutama nih. Makasih Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon maaf sebelumnya, ya mungkin beberapa bulan ini saya memang agak kurang aktif di sini. Dimaafin. Karena sibuk urusan dunia. Dan yang kedua, sampai Sabtu kemarin pun juga saya nggak hadir, masih urusan dunia. Luar biasa. Dan tadi pagi saya mau ke sini nggak dengar pas selamat azan di Al Barokah, akhirnya saya putusin untuk ketemu beliau dulu. Ternyata ngobrol-ngobrol sampai akhirnya saya telat. Oh gitu. Alhamdulillah. Ya mohon maaf. Kemudian saya ini lagi bingung mencari formula baru di Bali itu sebenarnya. Dan sampai sekarang saya maunya sih sebenarnya ada kesepakatan dari semua pihak itu kira-kira formulanya yang tepat ini untuk kedepannya apa. Namun setelah saya ini pikirkan dan ketemuan, ya kita tetap fokus di yang penting. Yang pertama itu niat yang tulus ya. Artinya kita datang ke Baligo ini niatnya ya insya Allah niatnya untuk belajar, dituluskan, diniatkan untuk belajar menyampaikan, belajar mendengarkan, belajar intinya kita niatkan kita hadir ke Baligo ini dengan niat yang untuk beribadah. Yang kedua, bagi untuk yang menyampaikan sebaiknya kita fokus di dalam pembelajaran agama atau pembelajaran ilmu agama yang lebih untuk kualitas diri. Artinya setelah niat tulus ya harus kita belajar lagi untuk menyampaikan dari manapun referensinya yang sesuai sudah disampaikan oleh para pembimbing. Sebaiknya untuk yang menyampaikan lebih fokus lagi dalam belajar dan menyampaikan. Mungkin poin-poinnya itu dulu sambil menunggu formula baru. Ya mudah-mudahan dengan niat yang tulus dan fokus dalam pembelajaran sendiri ya bisa meningkatkan kualitas Baligo ini, terutama bagi yang ingin menyampaikan atau yang berada di depan sebagai narasumber, agar
penyampaiannya itu lebih bermakna. Untuk itu, kalau untuk berbicara saya yakin 100% udah mulai berani semua. Makanya saya mau nyari formula apa nih yang kira-kira ada tantangannya juga gitu. Ya mungkin itu aja. Sebelumnya saya mohon maaf juga ya karena baru bisa hadir dan telat. Ya mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Fauzi. Aku nggak tahu nih formula apa nih yang mau disampaikan. Yang penting asal jangan formula E aja. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi masukan dari Menko kita, Pak Ustaz Fauzi. Terima kasih sekali telah hadir pagi hari ini. Walaupun terlambat nggak apa-apa. Memang udah biasa aja terlambat. Kita maklumi karena lagi banyak tugas negara, jadi kita pahami, kita maklumi lah. Ini ada Ustaz Usep ini baru hadir ini. Mohon masukannya ini untuk narasumber kita yang di depan ini. Apakah sudah kelihatan? Gak apa-apa, silakan Pak Ustaz Usep. Oh, iya. Ustaz cari aku dulu, sebentar. Silakan Ustaz. Ini flashback ini kan ya. Baik, flashback ke belakang. Ini kan kegiatan kita itu awalnya memang istilahnya Pak Edi, ketua dulu yang pindah. Itu namanya public speaking. Betul, public speaking. Ya. Jadi kemampuan untuk bisa ngomong-ngomong aja kan ya. Rupanya sudah bisa ngomong. Itu ngomong kan nggak diajarin materinya kan ya. Sebenarnya waktu semua sudah bisa ngomong, memang timbul kalau gitu apa yang mau dikasih kan gitu kan ya. Apa yang disampaikan? Nah, saya udah ngomong juga dengan Pak Endi sebagai ketua di di Dewan Suro, ya kan ya. Untuk bagaimana ini ditata sehingga ini hendaknya bisa dikomunikasikan dengan DKM, ya kan. Apalagi di ADART kita itu banyak disebutkan bahwasanya tujuan di antara lain masjid ini bisa melahirkan para dai gitu kan ya, sumber daya manusia. Nah, saya sudah punya saran waktu itu. Saran saya dari posisi kita untuk hanya bisa bicara, hendaknya jangan hanya sambil bicara, hendaknya jadi dai, jadi duat, orang yang bisa menyampaikan. Karena itu ke depan dengan harapan ada periode entah 4 bulan atau 6 bulan, ya kan ya, orang itu orangnya tentu sudah tentu diberikan metodologi, jadi ada metodologinya, yakni materinya apa, waktunya kapan, dan bagaimana. Nah, dalam kondisi itu waktu itu ya ada sedikit kurang match, jadi gonjang ganjing kan gitu kan ya. Ya akhirnya ya seperti ini gitu kan ya. Memang apa yang dikatakan itu dari sisi kita di Majelis Syuro ini, saya lah sebagai anggota Majelis Syuro sudah mengetengahkan dengan Pak Endi, ya kan. Nah, tentu apa yang ditengahkan Majelis Syuro nanti dikomunikasikan dengan DKM, karena kegiatan masjid ini yang melaksanakan DKM, kan begitu. Nah, menurut hemat saya formulanya mudah-mudahan ada di tangan Pak Endi. Formulanya, ya karena saya sudah memberikan saran, ya kan. Waktu katakanlah ingin match dengan DKM sebagai pelaksana teknis, nah rupanya masih ini kan ya. Dan begitu masuk bulan puasa, ya kan ya, nah, ini dapat kita kerjakan. Jadi apa yang diketengahkan itu, nah saya berharap ya ini ke depan kita punya pola minimal dikatakan entah satu kegiatan ada pembinaan dakwah gitu ya, atau pembinaan mubalir atau pembinaan dai, itu menjadi kegiatan di Masjid Al-Iman ini dengan metodologi, ada waktunya, ada persyaratannya dan lain sebagainya. Dengan begitu dia dikasih kemampuan bicara,
bicara kemampuan materi dan lain sebagainya. Jadi dia menjadi satu kegiatan yang diharapkan bisa terus menerus, karena ini kegiatan untuk pembinaan dakwah dan dai. Jadi secara formulanya itu kalau ada Pak Edi mungkin dia bisa mengatakan itu. Saya sudah diskusi sama dia itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiranto. Terima kasih masukannya. Memang ya untuk menuju menjadi seorang dai yang handal, ya kan, perlu proses. Nggak bisa tiba-tiba. Ada proses, ada progres, kan begitu. Baru kita arahnya mau ke sana, ya kan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dari peserta baru itu udah mulai bagus. Artinya udah kelihatan ini progresnya udah ada, gitu kan. Jadi progresnya jangka kita lihat itu udah naik, bukan malah turun. Insya Allah, kita semua akan menuju ke sana. Baik, terima kasih masukannya Pak Ustaz Wiranto itu. Pak Ustaz Ustaz, ada masukan buat Pak narasumber? Monggo silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Ya, sama. Terima kasih juga ya. Salam hormat kepada para pembimbing juga yang ada di sini. Sebenarnya nggak ada yang saya tanyakan, tapi ada satu hal yang mungkin yang perlu saya ketahui dan ingin kami ketahui sebagai anggota Balibu. Memang selama ini kita udah beberapa bulan saya ikut di sini juga. Kiat-kiat apa yang paling terpenting yang harus diketahui dan dimiliki oleh calon-calon tadi katakanlah Balibu atau pemwali atau dai dan seterusnya. Saya mohon kepada pembimbing untuk memberikan kiat yang sangat mujarab kalau menurut saya untuk itu, supaya kita memiliki untuk itu, sehingga apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sampaikan, teknik apa yang harus kita sampaikan juga kepada audiens ataupun jemaah yang terbaik itu seperti apa. Mungkin itu aja, karena saya juga mohon maaf terlambat ya tadi, perutnya sakit banget. Mohon maaf sekali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas masukannya. Sudah bisa ditangkap, nanti akan dijelaskan oleh para sumber. Pak Fir, mungkin ada masukan buat sohib kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Kajit ini sering menghadiri ceramah-ceramah di tempat-tempat lain selama ini, sehingga belum ada persiapan, sehingga apa yang sering didengar itu yang sebagai modalnya kan. Makanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terus demikian tadi masukan dari semua penasihat maupun sahabat-sahabat kita untuk kebaikan narasumber. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus dan lebih bagus lagi. Untuk itu supaya ada kesimpulan tadi yang diharapkan oleh jamaah, silakan Pak Ustadz Nurdin untuk menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menanggapi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz guru kita, yaitu Pak Kadri tadi, yaitu setiap kajian itu harus didukung dengan hadis atau Al-Quran. Tapi sedikit ada sebuah ayat tadi yang saya baca, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang membersihkan dirinya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia dengan salat. Dan hadisnya saya lupa, mantar Ramadan imam Mansama Ramadan imam. Jadi mungkin itu yang bisa saya untuk referensi yang tadi. Saya mendengar waktu Jumat pertama kalau nggak salah guru kita jadi imamnya itu Pak Khotib, yaitu yang menyampaikan ustadznya yang biasa juga di sini. Saya mendengar ada 3 kelompok manusia setelah Ramadan, karena saya rasa itu tepat
mungkin kenyataan yang ada saya lihat di pergaulan sehari-hari, mungkin itu saya agak sedikit tertarik gitu. Makanya misalnya saya mencoba untuk menyampaikan hal yang 3 kelompok itu. Nah, kalau nggak salah ya Pak Ustadz, guru kita itu jadi imamnya dulu kalau nggak salah, imam pertama gitu. Jadi karena saya, apa yang saya senangin, apa yang saya, itu cepat menangkap imam saya. Tanpa saya kenal pakai tek, malah saya lebih ragu gitu. Tapi dengan rasa yang saya inginkan itu cepat menangkap juga, cepat saya ulang-ulang gitu. Insya Allah. Kalau ternyata dikasih sama Pak Fauzi, yang pertama saya gitu. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Makanya setelah itu saya coba-coba, saya ulang-ulang. Makanya saya ambil dari ayat yang tadi, kata man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Orang yang beruntung membersihkan dirinya dan ingat Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Mungkin itu saja. Yang kedua, yang sampai Pak Munasir itu memang perlu sekali, namanya kita belajar tentu banyak kekurangannya. Insya Allah ke depan kita untuk memperbaikinya. Terima kasih kepada guru-guru yang telah memberikan masukan. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya akan lebih baik lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kesimpulan yang disampaikan Pak Gid. Jadi intinya sebenarnya sudah memenuhi syarat, ya kan? Jadi dari Al-Quran sudah disampaikan, ya kan? Dari itu juga sudah disampaikan dari hadisnya. Cuma tadi penekanan aja, jadi mungkin di penekanannya aja sebenarnya. Kalau ada ditekankan di situ ada sesuatu digarisbawahi, ditekankan di situ baru oh iya ternyata sudah memenuhi syarat. Insya Allah terima kasih atas masukan semuanya dari nasihat kita, teman-teman kita, senior-senior kita. Alhamdulillah pada subuh hari ini alhamdulillah berjalan lancar dan sukses. Semoga ke depan lagi lebih baik dan lebih baik lagi. Ada tambah lagi mungkin Pak Fauzi? Cukup ya? Oh, baiklah kalau memang sudah tidak ada tambahan lagi, mari kita tutup dengan pengajian pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Rabbi, sholli wa sallim